Oke, kita sekarang masuk ke dalam satu tema khotbah. Hari ini kita akan bahas di dalam Markus 14. Kita masuk Markus 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 31. Nah, sebenarnya Markus 14 ini sampai ayat 42. Tapi hari ini kita akan bahas sampai ayat ke-31. Yang ayat 32 sampai 42 akan dibahas minggu depan. Gitu ya. Jadi kita akan bagi dua bagian Markus 14 ini. Minggu depan yang khotbah nanti akan disampaikan oleh istri saya tercinta. Jadi datanglah, gitu kan. Katanya kalau khotbah kelihatannya jutek gitu katanya gitu. Galak gitu. Padahal sesungguhnya enggak galak sih. Enggak, saya jamin enggak galak. Kadang-kadang galaknya sama saya aja. Oke, minggu depan datang. Jadi ini lanjutannya. Jadi hari ini kita bahas mulai dari ayat yang pertama sampai 31. Nah, saya beri judul Disciple of Christ. Ada tanda tanya tuh. Ada tanda tanyanya. Apakah murid Kristus? Murid Kristus. Kenapa kau kasih tanda tanya? Nah, semoga lewat apa yang kita bahas pada hari ini, kita bisa lebih mengerti lagi, apakah kita ini benar-benar murid Kristus nggak sih? Gitu loh. Apakah kita yang ngaku menjadi murid Kristus, kita benar-benar murid Kristus nggak sih? Gitu. Karena di dalam bahasan ini akan menceritakan tentang dua murid Kristus. Gitu ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita baca dulu di dalam Markus 1 ayat 1 sampai dengan 31. Kita baca bergantian, saya yang ganjil, saudara yang genap. Saya yang warna putih, saudara yang warna orange. Oke, kita mulai Markus 14 ayat 1 sampai dengan 31. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ayat yang ke-12. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutilah dia.
Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ayat 17, setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Kata Petrus padanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ayat ini panjang saudara, tapi kenapa kita baca semua? Karena kita berharap kita bisa menyelami ayat ini. Jadi kita akan bahas tentang ayat pasal ini, tapi dalam membahas ini kita benar-benar kita harus mengerti, membayangkan suasana pada hari itu tuh seperti gimana. Gitu loh. Membayangkan, menyelami sehingga kita bisa mengerti, oh ternyata seperti ini keadaannya. Karena dalam membahas ayat ini kita harus ikut menyelami untuk kita lebih mengerti lagi apa sih makna dan maksudnya, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kita baca tadi, siapa saja yang terlibat di ayat ini? Yang pertama, di ayat pertama tadi dibilang ada imam kepala dan ahli Taurat. Siapa imam kepala dan ahli Taurat itu? Yaitu dia yang para ahli Taurat yang mengerti firman, ya, yang mengerti Taurat pada zaman itu, dan imam kepala adalah orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Kemudian tentunya di situ ada Yesus sendiri, ya. Terus ada para murid. Tapi di ayat yang kita baca tadi, ini lebih kepada siapa muridnya, yaitu pertama Petrus dan kedua Yudas, Yudas Iskariot. Kemudian yang keempat ada Maria dari Betania, Maria yang memecahkan buli-buli pualam tadi. Nah, kita juga mesti mengerti situasi latar belakang ceritanya. Apa sih ceritanya? Latar belakangnya itu pas lagi Paskah. Gitu ya, supaya kita ngerti Paskah. Tapi Paskah pada saat itu bukan Paskah seperti sekarang. Kalau kita mengerti sekarang Paskah ini, oh Jumat Agung gitu. Di mana Yesus mati di atas kayu salib, ya,
mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita, dan dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, terus pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah rangkaian cerita Paskah yang kita mengerti hari ini. Tapi pada hari itu Yesus belum mati. Nah, kita mesti mengerti peristiwa ini, Yesus belum mati. Yesus belum mati buat kita. Yesus masih ada di situ. Jadi kita mesti mengerti Paskah pada saat itu tuh Paskah apa sih? Sebenarnya Paskah pada saat itu adalah dari kata Passover. Apa itu? Kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 23. Keluaran 12 ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi ceritanya pada zaman itu, Tuhan itu memberikan tulah. Ada beberapa tulah, dan ini adalah tulah yang terakhir. Apa itu tulah terakhir? Yaitu ini, setiap dari orang-orang yang ada di sana itu harus mempersembahkan domba atau kambing. Dan disembelih, ketika disembelih darahnya tercurah, darahnya harus ditaruh di ambang pintu. Ambang pintu, kedua tiang pintu, dan ambang atas dari rumah itu. Ketika nanti ada para para pemusnah lewat, dia melihat ada darah di situ, maka tidak akan terjadi pembunuhan. Yang diincar itu anak-anak. Pada saat itu anak-anak laki. Jadi ada domba yang harus disembelih pada malam hari itu. Maka itu dibilang Passover. Jadi benar-benar itu dilewati. Gitu loh. Itu dilewati. Hari itu ceritanya seperti itu. Nah, hari raya Paskah atau Passover itu apa sebenarnya? Ini kata dasarnya, kata aslinya adalah Pesak atau Pasak, yaitu melewati dan juga berarti freedom atau kemerdekaan. Jadi orang-orang pada hari itu berpikir bahwa ketika dia sudah mempersembahkan domba itu dan darahnya itu tercurah, ditaruh di atas tiang-tiang pintu, maka hari itu akan menjadi kemerdekaan buat mereka. Karena kenapa? Tidak terjadi pembunuhan di rumah mereka. Gitu loh. Maka itu setiap tahun perjamuan Paskah dilakukan untuk mengingat penyelamatan ini. Dirujuk sebagai peristiwa Exodus yang merupakan saat yang paling penting bagi kehidupan orang Israel sebagai bangsa dan sebagai umat. Kenapa? Karena mereka lepas ya, dan mereka mengalami kemerdekaan. Mereka dilewati dan diluputkan. Nah, nanti saya akan kembali ke dalam peristiwa ini, tapi saya akan bahas dari sisi yang lain dulu. Jadi kita tadi baca mulai dari ayat 1 sampai dengan 31, saya pengen kita kembali lagi ke ayat yang ke-10. Sebentar. Oke, ayat yang ke-10 bilang gini, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam cerita ini ada dua murid. Ya, yang pertama Petrus dan yang kedua Yudas Iskariot. Kita semua udah mengerti cerita siapa Yudas ini. Ya, Yudas adalah murid yang menyerahkan Yesus. Yudas adalah murid yang ceritanya menjual Yesus kepada imam-imam kepala tadi untuk supaya Yesus dibunuh. Itulah Yudas. Murid yang mengkhianati Yesus. Itulah Yudas. Tapi kita akan belajar siapa sih Yudas ini. Gitu. Jangan-jangan
kita ini Yudas. Oke. Nah, that Judas. Oke, siap? Kita mulai. Ada 2 poin besar alasan Markus, kita lagi bahas kitab Markus hari ini, menekankan tentang Yudas di bagian ini. Jadi kalau kita baca ayat ini, kitab Markus itu menjelaskan Yudas dengan sangat jelas. Gitu loh. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah Markus mau menyatakan bahwa walaupun Yesus dikhianati, Yesus tetap in control of everything. Kalau kita perhatikan Injil Markus, kita akan melihat bahwa Yesus ditulis sebagai pribadi yang bisa memprediksikan semuanya. Ingat gak tadi ayatnya, dia menyuruh murid untuk hari Paskah, kita mau ngapain sih, gitu kan? Terus Yesus bilang, kamu pergi ke kota, kamu akan ketemu wanita yang membawa kendi, gitu. Dan di sana nanti dia akan menunjukkan satu rumah, dan di rumah itu ada satu ruangan, dan kita akan merayakan makan bersama di tempat itu. Jadi Yesus mengerti, dia bisa memprediksi apapun yang akan terjadi, gitu kan? Yesus mengkontrol everything, semuanya. Dia bisa mengatur semuanya. Dan sejak awal dia sudah mengatakan bahwa dia akan ditolak dan dibunuh. Yesus udah ngomong itu kepada murid-muridnya. Waktu dia masuk Yerusalem, murid-muridnya gak ada persiapan apa-apa. Murid-muridnya gak tahu caranya mereka bisa menyambut Yesus sebagai Mesias. Yesus sendiri yang mempersiapkannya. Yesus sendiri yang cari keledainya. Dan Yesus sendiri yang mendapatkan itu. Dan di cerita ini kita bisa lihat bahwa Yesus benar-benar berdaulat. Tapi ada yang kontras di sini. Yang kontras gini. Kok kayaknya meskipun Yesus berdaulat, tapi kok tetap ada ya satu murid yang bisa mengkhianati dia. Gitu kan. Sering gak kita bertanya seperti itu? Kok tetap ada Yudas yang mengkhianati dia? Padahal muridnya cuma 12. Gitu kan. Kalau dia berdaulat, dia mengerti semuanya, dia bisa mengontrol semuanya, kenapa kok tetap ada satu yang lolos? Seringkali kita berpikir seperti itu. Seringkali kita berpikir Yesus itu gak berdaulat atas hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa kenapa ya kalau Yesus berdaulat tetap ada penderitaan. Kalau Yesus berdaulat tetap ada masalah. Kalau Yesus berdaulat tetap ada orang ya yang kayaknya mengkhianati saya sebagai murid-muridnya. Kalau Yesus berdaulat, kenapa ya kok seakan-akan apa yang sudah direncanakan ini gak terjadi sesuai dengan rencananya? Kalau Yesus berdaulat atas gerejanya, kenapa gerejanya yang punya planning dari awal tahun, ini kejadian di akhirnya gak sesuai dengan apa yang kita doakan? Kalau Yesus berdaulat, seringkali kita berdoa, tapi hasil dari doa kita nggak seperti apa yang kita bayangkan. Kan seringkali kita berpikir seperti itu. Tapi kejadiannya, kalau kita lihat murid Yesus ini cuma 12. Ya, cuma 12, kok ada satu yang namanya Yudas, dia berkhianat. Jadi kan kalau orang dunia ngelihat, ini Yesus berdaulatnya di mana sih? Gitu kan. Nah, padahal kalau kita tahu bahkan dia, Yesus sebenarnya
bisa memakai kejadian yang sepertinya memalukan untuk menggenapi rencananya. Jadi sebenarnya kacamata kita sebagai manusia ini nggak ngerti apa yang Tuhan mau lakukan atas setiap kita. Kehendak bebas kita ini tetap ada di dalam kedaulatannya. Jadi seringkali kehendak bebas kita ini yang mendrive hidup kita, seakan-akan kedaulatannya ini nih nggak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Tapi padahal semuanya itu di dalam kontrolnya dia. Even Judas sebenarnya Yesus sudah tahu. Maka itu dikatakan bahwa sebentar lagi akan ada yang menyerahkan aku. Dia sebenarnya sudah tahu, teman-teman. Dia sudah tahu. Semua under kontrolnya dia. Dan dia sudah tahu ketika dia harus ke dunia, tugas dan misinya adalah dia harus mati di atas kayu salib buat setiap kita. Dan ketika dia harus mati di atas kayu salib, harus ada seseorang yang mengkhianati dia. Itu semua sudah tertulis. Yesus sudah memprediksi itu semua, dan dia di dalam kedaulatannya, di dalam kontrolnya itu semua. Semuanya ada di dalam rencananya. Tapi sebenarnya begini, pertanyaan yang kedua ini lebih penting. Alasan Markus meng-highlight bahwa Yudas adalah salah satu dari rasulnya, yaitu agar kita bisa introspeksi. Maksudnya gini loh, kenapa kok Yudas di-highlight di dalam ayat ini? Gitu kan? Padahal dia seorang pengkhianat. Padahal dia seorang yang tidak bisa dipercaya. Tapi kenapa kok ini ditekankan di sini? Kenapa? Jawabannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yudas dalam Injil Markus mengkhianati Yesus? Untuk apa sebenarnya? Yudas mengkhianati Yesus karena apa? Dia percaya. Sekali lagi, Yudas mengkhianati Yesus karena dia percaya. Yudas percaya, itulah alasan dia mengkhianati Yesus. Ini kayaknya kok aneh nih. Sesat nih kayaknya nih. Sesat nih, gak bener nih kayaknya. Saudara kalau lihat di Injil Markus, ya, gak dibahas bahwa Yudas itu mata duitan. No, gak dibahas. Ingat, di ayat yang ke-10 tadi dibilang gini loh, Yudas ngomong kepada imam-imam, ya, bukan karena duit, tapi karena Yudas ngomong seperti itu, dia dikasih duit kan, gitu loh. Beda, bukan karena duit. Dan Yudas mau ikut Yesus pun, ya bukan karena duit juga. Markus tidak menceritakan tentang hal itu. Tapi Yudas mengkhianati Yesus karena dia percaya. Kok bisa? Karena dia percaya. Ayo kita flashback ceritanya lagi yang tadi ya. Jadi gini, sebenarnya murid-muridnya semua tahu gak sih? Yesus kan dia udah ngomong bahwa aku akan mati. Gitu kan? Aku akan mati. Aku akan disalib. Aku akan mati. Aku akan dihukum. Yesus sudah berkali-kali ngomong dengan murid-muridnya. Tapi 12 muridnya ini tidak percaya bahwa Yesus itu akan dihukum. Kenapa? Karena menganggap bahwa Yesus ini adalah raja. Dia yang akan memimpin Israel nantinya. Masa orang yang akan memimpin, yang dianggap menjadi raja buat mereka, akan dihukum? Seakan-akan gak ada kuasanya, gak ada kedaulatannya. Gitu loh.
Murid-muridnya itu sebenarnya nggak percaya kalau Yesus itu akan dihukum. Bahkan ketika Maria dari Betania datang, dia memecahkan buli-buli pualam itu, mengurapi Yesus, ya. Semua muridnya ngomong gini, buat apa itu? Sayang itu. Itu kalau dijual itu mahal tuh. Gitu kan? Itu kalau di kurs hari ini, kurang lebih sekitar 45 sampai 50 juta. Mending duitnya bisa buat penginjilan. Mending duitnya bisa buat kita pelayanan. Daripada dipecahin terus diurapin ke kepala Yesus. Gitu kan? Ceritanya seperti itu. Tapi Yesus justru ngomong, dia sedang mempersiapkan, wanita ini mempersiapkan untuk penguburannya. Jadi ketika kalau dikuburkan, kan ada minyak yang dicurahkan. Gitu. Wanita ini dia tahu siapa Yesus. Murid-muridnya nggak ada yang tahu. Kecuali satu. Siapa? Yudas. Kecuali Yudas. Yudas tahu bahwa Yesus akan mati. Yudas tahu bahwa Yesus dengan dia melihat wanita ini ya yang akan kasih buli-buli pualam ini. Yudas tahu bahwa Yesus bentar lagi akan mati dan dia percaya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Ini jawabannya. Itu bukan karena uang. Uang itu sekunder. Ada uang atau tidak ada uang, tidak terlalu penting. Yang penting itu apa? Self interest. Dengan kata lain, Yudas percaya, Yudas melihat harganya. Harga untuk percaya. Dia melihat harga untuk mengikut Yesus dan dia tidak mau bayar. Jadi gini teman-teman, Yesus mati buat setiap kita. Dia memberikan keselamatan buat setiap kita. Karena dia tahu setiap manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka itu atas kasih karunia-Nya yang besar atas setiap kita. Dia mau mati di atas kayu salib untuk keselamatan setiap kita. Amin. Dia mau mati buat setiap kita. Dikatakan salah satu tokoh, Dietrich Bonhoeffer, dia bilang gini, salvation is free, but discipleship will cost you your life. Keselamatan adalah gratis, tapi menjadi murid akan mengorbankan kehidupanmu. Sekali lagi, keselamatan adalah gratis, tapi menjadi murid akan mengorbankan kehidupanmu. Nah, seringkali kita kalau kita di dalam kasih karunia, di dalam gereja yang mengerti tentang kasih karunia, kita terjebak dalam hal ini. Kita berpikiran bahwa semuanya itu di dalam kasih karunia-Nya. Benar, semuanya di dalam kasih karunia-Nya. Ketika gereja mengajarkan oleh kasih karunia-Nya, kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Semenjak sebelum dunia diciptakan, benar. Gak ada yang salah tentang hal itu. Bahkan kita dipilih menjadi muridnya. Benar, kita dipilih menjadi murid-muridnya. Ingat, Yudas juga dipilih menjadi murid Kristus. Ingat, Yudas hidupnya bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Ingat, Yudas dia melihat Yesus setiap hari. Bahkan Yudas mungkin duduknya itu paling dekat sama Yesus setiap hari. Dan Yudas juga dipercaya pegang duit loh. Yudas adalah murid sentral
murid utamanya Yesus. Kita tahu gimana sih cara pemilihan muridnya, gitu kan? Murid itu pemilihan murid Yesus itu banyak ribuan orang, teman-teman. Kemudian disaring menjadi berapa ratus orang. Kemudian disaring lagi menjadi berapa puluh orang. Kemudian disaring lagi menjadi 12 orang. Nah, Yudas itu salah satu orang di antara ribuan orang yang dipilih menjadi murid utamanya Yesus. Jadi sebenarnya ketika Yudas mau menjadi murid Yesus, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, seringkali kita mikir gini, oh kita udah di gereja nih. Kita udah kenal Tuhan nih. Kita udah melihat Tuhan nih. So hidup kita pasti akan baik-baik saja. Kita akan kita akan yakin pasti akan diselamatkan. Amin. Kita pasti akan diselamatkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini Yudas atau murid yang lain? Karena gini loh, Yudas juga mengkhianati Yesus sebenarnya karena dia percaya loh sebenarnya. Nah, saya pengen menjelaskan ini karena seringkali kita terjebak di dalam gereja kasih karunia. Seringkali kita mentolerir yang namanya dosa. Seringkali dalam menghadapi dosa, seringkali kita berpikir ya udahlah. Padahal kita tahu sebenarnya ini nggak boleh dilakukan, tapi kita tetap melakukannya. Karena kenapa? Semua ada di dalam kasih karunia-Nya. Gitu kan? Kita sering berpikir seperti itu kan. Tapi sebenarnya begini, ketika kita menjadi murid, ada satu pengorbanan sebenarnya yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tetap melawan daging kita. Amin. Jadi waktu kita diselamatkan, sebenarnya kita langsung dibenarkan dan diselamatkan sepenuhnya. Itulah yang namanya justification. Tapi setelah justification, kita mengalami satu masa yang namanya sanctification, yaitu pengudusan. Jadi waktu kita diselamatkan, kita langsung dibenarkan dan diselamatkan, dan dari situ dimulai proses pengudusan di mana daging kita dibunuh dan Kristus semakin nyata di dalam kita. Jadi harga itulah yang harus kita bayar sebagai murid-muridnya. Seringkali kita nggak mau bayar itu. Dalam melawan dosa, itu ada pengorbanan. Seringkali kan kita bilang gini, oh semuanya udah dibayar lunas sama Tuhan di atas kayu salib. Benar, udah dibayar lunas. Keselamatan kita, dia udah bayar lunas. Tapi kita tetap harus sebagai murid-muridnya menghasilkan buah. Karena buah ini yang menjadi orang akan melihat kita ini murid atau enggak, ini dari buahnya. Firman-Nya berkata gini, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu terlebih dahulu, dan dari sanalah mereka akan melihat bahwa engkau adalah muridku. So dalam mengasihi sesama, ini ada pengorbanan. Kita ingat khotbah 2 minggu yang lalu, saya sendiri yang khotbah. Bahwa ketika kita mau mengasihi sesama kita, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Kalau teman kita baik-baik saja, ya, teman kita baik-baik saja, mungkin seakan-akan nggak ada yang kita korbankan. Tapi banyak juga teman-teman kita yang punya banyak masalah. So kita harus memposisikan diri kita untuk kita mengerti teman kita seperti apa. Dan ada pengorbanan di situ. Kadang-kadang kita harus bayarin dia. Ada korban loh yang harus dibayar. Gitu loh. Ada sesuatu yang kita punya, kita harus relakan untuk teman-teman kita. Dalam apa? Dalam rangka kita mengasihi.
Tapi seringkali kita kan nggak mau melakukan hal itu. Kita berpikir bahwa oh itu bukan pengorbanan. No, kamu membohongi dirimu sendiri. Itu sebenarnya itu pengorbanan buat kamu. Nah itulah, seperti itulah. Orang yang sama bilang gini, maka panggilan untuk menjadi murid adalah komitmen semata-mata kepada pribadi Yesus Kristus, suatu terobosan terhadap semua legalisme melalui kasih karunia dari Dia yang memanggil kita. Jadi seringkali ya, ketika kita mengerti Injil, kita mengerti kasih karunia. Kita nggak mau dan kita menghindari apa yang namanya penderitaan. Nah, Yudas, dia mau menghindari yang namanya penderitaan. Penderitaan atas hidupnya. Karena dia tahu junjunannya, junjunannya ini akan mati. Ketika junjunannya akan mati, dia mengerti bahwa pasti nanti murid-muridnya juga akan dikejar-kejar. Gitu kan? Murid-muridnya pasti akan dicari tuh sama imam-imam kepala juga untuk dibunuh. Hari itu Yudas bukan karena duit, teman-teman. Tapi karena kepentingan pribadinya dia mengorbankan semuanya, untuk apa? Untuk demi keuntungan pribadinya. Jadi hari itu Yudas tidak mau hidup sengsara sebenarnya. Yudas nggak mau sakit sebenarnya. Maka itu dia menyerahkan Yesus. Nah di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10, saya bacakan buat saudara. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Jadilah kuat di dalam kasih karunia. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi ini, Paulus yang bilang, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita. Ingat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus bilang gini, karena pemberitaan Injil inilah apa? Aku menderita. Malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ternyata kata penderitaan itu tuh ada loh di dalam Injil. Ternyata kata penderitaan itu ada loh di dalam murid-muridnya. Tapi ketika kita mendengar kata penderitaan, biasanya kita langsung nolak kan. Bener gak? Gue gak mau menderita. Enggak. Saya gak mau menderita. Setiap orang pasti tujuannya cenderung pengen hidup bahagia. Bener gak? Gak mau menderita. Ketika dihadapkan kesulitan, ya ada kesulitan, terus sang motivator pasti akan ngomong gini, jangan rasain sakitnya. Jangan rasakan sakitnya. Kalau tidak dirasakan, maka sakit itu tidak akan ada.
Seringkali kan kita ngomong seperti itu. Atau jangan rasakan penderitaannya, maka penderitaan itu tidak akan ada. Sebenarnya itu lagi nipu diri kita sendiri. Bahkan hari ini kita masih sering dengar gini, ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, ya, maka pasti akan sukses. Ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan pasti akan diberkati, pasti akan kaya raya. Apapun yang kamu lakukan pasti akan diberkati, gitu. Nah, ini sebenarnya lagi menipu kita. Apa sih berkat? Berkat adalah karyanya yang besar di atas kayu salib itu. Buat setiap kita, itulah berkat. Bukan duit. Sebenarnya karena kita itu nggak mau lepas, kita nggak mau menderita. Nah, Yudas, dia nggak mau menderita. Dia percaya sebenarnya, tapi dia nggak mau menderita. Kadang-kadang ya teman-teman, ini pelayan-pelayan di tempat ini, WL, pemain musik ya, yang khotbah, yang dari internal, multimedia, volunteer semua di tempat ini nggak ada yang dibayar. Nggak ada yang dibayar. Kalau di tempat lain, dibayar gitu kan. Di sini nggak ada yang dibayar. Seakan-akan, aduh, hilang nih penghasilan gitu kan. Lebih menderita nih pelayanan di tempat ini gitu kan. Kan kita sering mikir seperti itu. Katanya dia yang sudah berkorban buat kita, so kita nggak perlu berkorban. Katanya dia yang sudah bayar harganya, maka itu kita nggak perlu bayar harganya. Memang dia udah bayar harganya, lunas buat setiap kita, untuk keselamatan kita. Tapi di dalam dunia, kita belum selesai. Kita masih hidup di dalam daging kita nih. Hidup kita nih masih penuh dengan berhala-berhala. Ya. Dan peperangan kita ini lawan berhala-berhala kita ini. Lewat hawa nafsu kita. Peperangan kita melawan hawa nafsu kita. Nah, itu tadi Yudas, ya. Di ayat yang 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Paulus menderita juga, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak akan membelenggu. Nah, sekarang tadi Yudas, sekarang saya akan bahas Petrus. Siapa Petrus? Persamaan dan perbedaan Yudas dan Petrus. Persamaannya apa? Sama-sama murid Kristus. Sama-sama mereka hidup bersama Kristus. Sama-sama mereka mengkhianati dan menyangkal Yesus. Tapi kita tahu pada akhirnya Yudas mati dan Petrus tetap hidup. Ya, pada akhirnya kita tahu Petrus yang dipercaya oleh Yesus untuk membangun jemaatnya. Kita tahu ya cerita itu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah ini nih kita baca. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, inisiatifnya bukan dari Petrus. Inisiatifnya dari Tuhan sendiri, dari Yesus. Yesus yang berdoa buat Petrus. Inisiatif yang enggak selalu dari diri kita, tapi dari Dia. Bahkan dikatakan
supaya imanmu jangan gugur dan jikalau engkau sudah insaf. Apa itu? Yesus tahu kalau Petrus dia akan jatuh. Imannya akan gugur. Dia tahu. Tapi Yesus juga tahu bahwa Petrus akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Ini Petrus. Ternyata dia adalah murid yang sudah dipilih terlebih dahulu. Ya, Tuhanlah yang berjaga-jaga atas dia. Tapi bedanya dengan Yudas yang mati itu. Dikatakan Lukas 22 ayat 3, Lukas 22 ayat 31 dan 32. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yohanes 13 ayat 27 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. So di sini Yesus gak berdoa buat Yudas. Tapi justru Yudas dimasuki oleh iblis. Saudara bisa lihat perbedaannya? Ternyata ada dua tipe orang. Yang satu yang benar-benar dipilih. Dan yang satu juga dipilih juga. Tapi yang satu dipilih untuk diselamatkan. Tapi yang satu dipilih untuk dibinasakan. Yang dipilih untuk dibinasakan, mereka juga hidupnya bersama sama Yesus. Dia juga melihat Yesus. Tapi dipilih untuk dibinasakan. Siapa itu? Yudas. Ini ayat kocoknya. Yudas 1 ayat 3-4. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat nih. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk apa? Dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. So orang ini ada di tengah-tengah kita. Orang ini dia sudah mengerti kasih karunia. Kenapa? Karena dikatakan yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. So dia sudah mengerti kasih karunia. Tapi dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ya, dikatakan menyalahgunakan kasih karunia kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. So dia melampiaskan hawa nafsunya. Self-interestnya dia. Kepentingan pribadinya dia. Mementingkan dagingnya dia. Ternyata memang sudah ditentukan untuk dihukum. Hari ini kayaknya, aduh berat banget firman-Nya. Aduh, kalau namanya kasih karunia ya harusnya firman-Nya gak kayak gini nih. Aduh, firman-Nya harusnya kayaknya aman-aman aja, harusnya happy-happy aja. Kita kan udah dikasih karunia. Tidak seperti itu Ferguson. Karena kita hidup di dalam berkomunitas. So, tidak menjamin bahwa orang yang sudah seakan-akan percaya, seakan-akan ada di lingkungan kekristenan, seakan-akan dia ada di dalam pelayanan,
bahwa dia diselamatkan. Sorry, saya harus bilang ini. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Dan Yudas pun murid, teman-teman. Yudas pun murid. So, tadi judulnya, maka itu ada tanda tanya. Apakah kita murid Kristus? Ya. Pertanyaannya gini, sekarang di manakah kita? Siapa kita? Apakah kita ini seperti Petrus? Atau kita ini Yudas? Saya mau kasih tahu teman-teman. Petrus sebenarnya dia sama aja kayak Yudas. Yudas itu mengkhianati Yesus, benar. Petrus pun menyangkal Yesus. Bahkan dia menyumpahi Yesus. Dikatakan 3 kali. 3 kali. Yudas cuma sekali, Petrus 3 kali. Benar enggak? Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit, murid pertama yang dicari siapa? Petrus. Kasih karunia-Nya ada pada Petrus. Petrus nih orang yang ngeselin sebenarnya. Sok hero gitu kan. Padahal pengecut. Tidak mungkin ada yang saya tidak akan seperti itu. Tapi dia yang menyangkal sebenarnya. Takut juga dia. Gitu loh, takut juga. Tapi bedanya apa? Yesus berdoa buat Petrus. Karena apa? Karena dia memang sudah dipilih. Gitu kan? Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing sekarang. Siapakah kita? Kita Petrus atau kita Yudas? Karena yang kita tahu, Yudas akhirnya mati, Petrus akhirnya tetap hidup. Dan kehidupan Petrus ini berubah. Setelah Yesus bangkit, setelah Roh Kudusnya turun atas Petrus, Petrus menjadi orang pribadi yang berbeda. Bahkan dia mati disalib. Dia menjadi seorang yang benar-benar heroik. Dia mati disalib pun dia bilang, aku gak layak mati disalib seperti ini. Seperti Yesus. Dia minta salibnya dibalik. Itu Petrus. Padahal tadinya Petrus seorang yang pengecut. Sekarang jadi seseorang yang benar-benar murid. Yang radikal. Itu Petrus. Nah, kita ada di mana? Amin. Oke, kita kembali lagi dalam Markus 14 ayat yang ke-22 sampai 24. Ini ayat yang seringkali kita pakai dalam perjamuan kudus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. So ini disclaimer teman-teman. Bahwa saya akan ulangin lagi tadi, bahwa keselamatan kita adalah gratis. Ya, nggak ada harga lagi yang kita perlu bayar untuk keselamatan karena Dia yang udah membayar harganya buat setiap kita. Dia yang sudah berkorban buat setiap kita untuk keselamatan kita. Tapi respon atas keselamatan itu, buah yang dihasilkan itu yang akan terlihat dari setiap kita sebenarnya. Bahwa kita murid Kristus atau bukan.
Nah di sini peristiwa ini, maka itu tadi saya highlight peristiwa tadi di awal. Ini perjamuan ketika Yesus dengan murid-muridnya, ketika dia akan mati di atas kayu salib. Dikatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi peristiwa hari itu kalau Paskah atau Passover, selain darah yang tercurah harus dibubuhkan di tiang-tiang pintu itu, kan ada domba yang disembelih, ya. Dan domba itu enggak cuman domba disembelih terus dibuang, enggak. Domba itu harus dimakan oleh si pemilik rumah. Nah hari itu Yesus berkata gini, inilah tubuhku. Inilah yang dipecah-pecahkan bagi engkau. Dan ambillah, makanlah. So, Yesus menjadi domba yang sempurna. Dia rela untuk kita memakan tubuhnya. Menjadi bagian seperti domba yang disembelih. Orang rumahnya juga memakan dombanya itu. Yesus menjadi dombanya untuk kita semua. Dan darahnya tercurah untuk kita. Supaya apa? Supaya kita terbebas. Supaya kita merdeka. Dan darahnya itu lambang kehidupan buat setiap kita. Dan itu menjadi perjanjian dan jaminan buat kita, murid-muridnya. Darahnya tercurah bukan di kayu pintu, tapi darahnya tercurah di kayu salib buat setiap kita. Dia sudah berkorban buat setiap kita. So ini adalah perjanjian bahwa murid-muridnya pasti akan diselamatkan. Dan salib adalah pintu masuk untuk keselamatan itu. John Piper bilang gini, hidup akan sia-sia jika kita tidak memahami kemuliaan salib, menghargainya sebagai harta karun, dan berpegang teguh padanya sebagai harga tertinggi dari setiap kesenangan dan penghiburan terdalam dalam setiap penderitaan. Apa yang dulunya merupakan kebodohan bagi kita, Allah yang tersalib harus menjadi hikmat, kekuatan, dan satu-satunya kebanggaan kita di dunia ini. So ketika kita menderita hari ini, kita selalu pandang salibnya. Bahwa ada seseorang yang menderita di atas kayu salib. Buat kita, dia sudah menderita terlebih dahulu sebelum kita menderita hari ini. Amin. Kemarin saya lagi perawatan nih, lagi perawatan rambut nih. Disuntik, waduh sakit, suntik sakit. Tapi waktu disuntik sakit, saya langsung ingat gini, aduh ini belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dengan apa? Tertancapnya mahkota duri itu di atas kepala Yesus. Itu menjadi penghiburan buat saya. Timothy Keller bilang gini, langsung terjemahannya. Salib bukan sekedar contoh indah tentang kasih yang penuh pengorbanan. Membuang hidup Anda dengan sia-sia bukanlah hal yang terpuji. Itu salah. Kematian Yesus hanya menjadi contoh yang baik jika itu lebih dari sekedar contoh. Jika itu adalah sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menyelamatkan kita. Dan memang demikian. Mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni kita? Ada utang yang harus dibayar. Tuhan sendiri yang membayarnya. Ada hukuman yang harus ditanggung. Tuhan sendiri yang menanggungnya. Pengampunan selalu merupakan bentuk penderitaan yang mahal.
Saudara, kita semua sudah menerima kasih karunia hari ini. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat setiap kita. So, kemerdekaan itu, keselamatan itu, keselamatan yang kekal itu udah menjadi bagian kita. Dan kita tahu bahwa kita semua adalah murid-muridnya. Amin. Saya berdoa, semoga kita semua di tempat ini menjadi muridnya yang memang benar-benar dipilih. Dan kita bukan seperti Yudas. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan dia bangkit, dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya itu yang akan selalu memampukan setiap kita untuk melewati semua pergumulan hidup kita. Roh Kudus-Nya yang akan selalu mengingatkan kita untuk kita selalu memandang Kristus lebih daripada memandang kedagingan kita. Roh Kudus-Nya yang akan selalu mengingatkan kita untuk melihat bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya buat setiap kita, melebihi dari hawa nafsu kita. So, setiap kita pasti gak ada yang mau menderita. Tapi sebenarnya penderitaan itu juga udah ditebus. Karena dia sudah menderita terlebih dahulu buat setiap kita di atas kayu salib. Dan Roh Kudus-Nya yang akan selalu memberanikan setiap kita untuk melewati semua hal yang menyakitkan mungkin di dalam kehidupan kita. So, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? 12 murid Yesus itu, apa sih sebenarnya yang terjadi? Dicatat bahwa Simon Petrus akhirnya dia dipulihkan dan diberi tugas untuk mengembalakan domba dan umatnya. Akhirnya Simon Petrus di dalam perjalanan mengabarkan Injil, dia harus mati disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasang berbeda, yaitu dengan salib terbalik. Ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Murid yang kedua, Andreas, yang tinggal bersama dengan Petrus. Dia menjadi penjala ikan sebelumnya. Andreas juga disalib seperti Petrus. Tapi dengan cara seperti huruf X. Sebelum meninggal ia disiksa dan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat disalib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turun menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal. Dikatakan, ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Pada saat dicambuk, ia tiada henti-hentinya, ia berkhotbah terus hingga ajal. Yakobus, anak Zebedius, dia adalah sosok pembicara dan proklamator yang baik. Seperti apa dia? Yakobus adalah murid Yesus yang pertama dipanggil. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat disiksa pun ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha berkhotbah terus, bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya.
Sehingga akhirnya orang Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal. Bukan sekedar hanya untuk menyaksikan, melainkan juga turut dihukum dan dipenggal bersama Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doa yang terakhir sebelum ia mati, dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. Yohanes yang merupakan murid Yesus yang paling muda, ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan Yesus masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah masuk digoreng hidup-hidup, ia bisa terus hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan di Patmos untuk kerja paksa. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu sehingga ia bisa menulis kitab wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan Betania. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada masa itu. Filipus dikatakan telah dihukum cambuk, dilemparkan ke dalam penjara dan disalibkan. Thomas dengan kepribadiannya yang lemah dan ragu dapat berubah karena pertemuannya dengan Yesus. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih hidup ia dihujani dengan tombak hingga mati. Yakobus anak Alfeus merupakan seorang pungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Yakobus menjadi pemimpin di gereja Yerusalem. Ia dilempar ke bawah dari puncak hubungan bait suci di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tersebut. Tadeus memiliki nama lain Lebaius dan Yudas. Tadeus melakukan pekerjaan penginjilan dari Syria hingga Armenia. Dan dia akhirnya wafat juga, disiksa. Simon orang Selot, dia juga meninggal dengan cara disalib. Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja dan memerintah Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya, tapi Matius disalib, dibunuh dengan pedang setelah disiksa terlebih dahulu. Bartolomeus, ia juga meninggal setelah mendapatkan hukuman cambuk sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. Matias yang menggantikan Yudas Iskariot juga mati dihukum pada tahun 80 dengan cara dipenggal kepalanya. Dan Paulus juga disiksa dengan sangat kejam, akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma. Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Dan kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Saudara, ternyata semua murid-muridnya mengalami siksaan dan penderitaan. Murid-muridnya juga orang-orang biasa. Bahkan ada yang masih muda, yang baru beranjak remaja dikatakan. Murid-muridnya juga seorang nelayan yang mungkin lemah. Mereka berjalan dengan Yesus. Mereka mengalami Yesus. Dan akhirnya ketika Yesus bangkit, mereka melihat sendiri
Mereka melihat sendiri. Dan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikanmu seorang penolong, yaitu Rohku sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan murid-muridnya berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam hidupnya. Mereka tidak takut dengan penderitaan karena Injil. Mereka tidak takut bahkan kematian karena Injil. Paulus berkata, mati adalah satu keuntungan. Mereka enggak seperti Yudas yang sebenarnya percaya, tapi takut untuk menghadapi masa depannya, takut menghadapi penderitaan. Mungkin hari ini kalau teman-teman lagi mengalami penderitaan dalam hidupmu, mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa dan itu menyakitkan buat engkau. Dosa apapun itu. Mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa keuanganmu. Mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa karaktermu. Mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa seksualmu. Mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa yang tersembunyi yang tidak ada orang ketahui. Dan itu menyakitkan. Dan itu butuh pengorbanan. Tapi dia sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk dosa-dosamu itu semua. So kamu mau tinggal diam? Atau kamu mau lawan itu semua dosa-dosamu? Murid-muridnya pun ternyata semua mengalami siksaan, mengalami penderitaan. Tidak ada satupun juga yang kelihatannya secara dunia hidupnya baik-baik saja. Tapi murid-muridnya menjadi saksi, pembawa Injil hingga ke ujung dunia. Amin. Yuk kita bertobat hari ini. Kita bertobat hari ini. Kita bertobat hari ini. Tidak ada waktu yang terlambat. Karena Petrus pun tidak terlambat ternyata. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami lemah Tuhan. Kadang-kadang kami merasa gak sanggup. Tapi kami tahu kami memiliki Tuhan yang besar. Yang sudah berkorban untuk kami terlebih dahulu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk setiap kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik atas setiap kami Tuhan. Biarkan kami gak jadi pengecut. Biarkan kami boleh menghargai kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Kami boleh mengalahkan setiap hawa nafsu kami.
Dan kami boleh mengerti makna salib-Mu itu benar-benar atas setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.